yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Itu Amin. tadi adalah kutipan dari 1 Titus ayat yang 9 yang kita mau baca hari ini. Mau nyapa juga teman-teman yang lain nih. Koben, halo, Ko Yohanes, apa kabar? Halo. Halo, shalom. Senang ya, jumpa lagi kita di online Bible Reading Indonesia. Kita hari ini udah langsung masuk ke Titus 1, sebelumnya kita udah dari 1 Timotius 6. Ya, Nah, gimana kalau kita langsung baca? boleh. Mungkin sedikit background ya. Ada background, ya background. Tentang surat Paulus kepada Titus. Jadi ada satu nama baru nih, yang sebelumnya kita baca 1 Timotius, berarti suratnya ditulis buat Timotius. Ya, kita tahu ya, pas kita baca di Timotius tuh bagaimana berinteraksi di dalam gereja kan, yang kita sempat baca terhadap orang tua. Pendeta muda. Betul, ada yang muda, ada yang terhadap janda. Nah, Timotius kan kita tahu pendeta muda lah ya, gitu. Nah, kalau nanti kita baca Titus, ini juga sama, gitu. Ini adalah surat Paulus untuk Titus. Nah, nanti kita lihat kontennya apa sih isinya. Mirip-mirip, tapi ada perspektif atau highlight yang nanti kita bisa bahas. Ya, nah kita mungkin baca aja. Nanti gue baca salam, kalian yang kasih ini input mau dibahas atau di highlight di bagian yang mana. Oke? Ya, jadi perikop 1 salam ya. Seperti biasa surat Paulus pasti depannya selalu ada salam dulu nih. Nah, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Oke, ini salamnya berbobot banget ya, gitu. Karena setiap kata tuh kayak dipikirin sama dia. Gitu. Oke, silakan mau di-highlight di mana? Mungkin dari Yohanes, Irsan, silakan. Ko Yohanes dulu, ada yang mau di-highlight kok? Belum ada saya. Ya. Ada ya. Ini kalau di pasal 2 nih, pengharapan hidup yang kekal ini kan berarti kan sebenarnya tujuan awal, kalau ini yang gue tangkap ya, tujuan awal alam ciptakan dunia ini kan memang manusia diciptakan tidak untuk mati ya. Tapi kan untuk beroleh hidup yang kekal, karena kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Jadi di sini apa ya, sisi gue berkaca kepada Alkitab itu cerita kepada gimana caranya kita tuh, Tuhan udah segitunya, kita manusia udah segitunya mengkhianati, berkali-kali mengecewakan Tuhan, tapi ada banyak cara Tuhan, dari mulai hukum Taurat sampai kepada karya keselamatan. Tujuan akhirnya tuh supaya ya kita bisa hidup kekal seperti awalnya yang kita sudah diciptakan gitu, untuk desain awalnya kita gitu kan. Jadi di sini begitu besar kasih Allah ya, maksudnya kita tetap gitu loh, udah manusia yang menjauh, manusia yang apa gitu, tapi Allah tetap berusaha mendekatkan diri sampai mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatin kita semua. Ya, jadi memang menarik ya. Di depan aja, salam aja, Paulus sudah langsung menulis tentang kekekalan gitu, eternity ya. Gitu. Nah, ini kan penting karena ini big picture-nya gitu loh di ujung. Ya, kalau kita pikir-pikir, kalau dari zaman Adam ya misalnya, kita ingat ya teman-teman, Adam tuh hidup sampai umur berapa? Berapa ratus ya? 700 ya? 900-an. Iya, 900-an. Betul, 900-an. Terus makin kesini ya kita nih sekarang paling ya 70, 80, 90, wah 100 sudah hebat banget gitu. Berarti makin pendek sebenarnya. Nah, tetapi dengan hidup yang pendek itu sebenarnya menentukan kekekalan kita spend-nya di mana, gitu. Ya, biarpun 900 tahun kayak Adam juga sebenarnya itu juga masih pendek di mata Tuhan. Karena 900 tahun berbanding eternity nggak ada apa-apanya, gitu. Nah, makanya kalau kita tahu konsep kekekalan itu, artinya kan kita hidup ini tidak mau hidup sia-sia kan, gitu. Nah, untuk supaya kita nggak hidup sia-sia ya harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya itu sih yang perlu kita sadari dari awal. Nah, menarik tadi tulisannya Paulus ke Titus tuh udah langsung mention tentang kekekalan, ya. Terus ada apa lagi?
dari Paulus, hamba Allah, Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Nah, ini surat ini kan ditujukan kepada Titus ya, pendeta muda. Gitu. Itu tujuannya tuh dia bilang tuh untuk memelihara iman. Jadi ada juga kemungkinan nih iman ini bisa goyang nih. Apalagi kalau lagi pimpin lagi, apalagi masih muda. Masih muda dia memimpin gereja, ya kan? Makanya dia bilang nih, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Habis itu baru dia ngomong pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, itu ada sesuatu yang kita harapkan. Itu butuh iman kan? Gitu. Karena belum kita lihat. Gitu. Terus lanjut. 3. Dan yang pada waktu dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil. Oke. Habis itu dia bilang, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Jadi ini anak sah menurut iman ya. Terus dia juga sama tuh, pas dia panggil Timotius kan juga sama kan, anakku juga ditulis gitu. Yeah. Jadi makanya kita bisa ada orang yang jadi menulis mengambil kesimpulan bahwa Titus ini juga masih muda, karena kayak hubungannya tuh bapak dan anak gitu. Jadi makanya dia adalah seorang muda, ya. Lalu kita sebenarnya di dalam Perjanjian Baru tuh banyak di-mention Titus di suratnya Paulus. Ya, coba kita ke Galatia 2 ayat 3. Nanti yang udah ketemu boleh bantu baca. Galatia 2 ayat 3. Galatia 2 ayat 3. Ya, silakan Yohanes. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun dia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Oke. Di situ ada sedikit ya mention tentang Titus, ya kan? Siapa Titus ini? Gitu. Nah, dari ayat yang pendek itu kita bisa tahu Titus ini bukan orang Yahudi kan? Ya. Ya, berarti dia Gentiles. Ya, kan? Bahkan spesifik, dia bangsa asing, bangsanya apa juga spesifik. Tadi tuh di ayat itu. Orang apa dia? Titus. Yunani. Yunani Greek. Ya, berarti Greek dia. Makanya tapi dia bilang dia tidak bersunat gitu. Nah, laut sini kita bisa lihat bahwa Paulus itu sudah menjangkau bangsa-bangsa lain. Kalau kita baca kan memang Paulus itu istilahnya di tanda kutip ditugaskan untuk menyebarkan kabar baik nih ke bangsa-bangsa lain. Betul ya? Gitu, ke Gentiles. Gitu. Nah, ini berarti Titus nih yang udah ngelanjutin juga di ini nanti kita baca apa nih yang dia pimpin. Oke, mungkin sedikit dulu background dari surat Titus supaya kita dapat nih apa sih backgroundnya gitu. Ya, lanjut mungkin di berikutnya siapa mau baca sampai ayat ke 10 dulu aja. Sampai ayat 10. Gue baca deh. Ya, silakan. Oke. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Oke, sampai di situ dulu. Nah, kira-kira isi suratnya seperti itu, ditujukan kepada Titus, pendeta muda. Nah, jadi apa nih konteksnya? Silakan. Dia milih penatua berarti ya? Maksudnya dari gereja yang dia pimpin gitu ya? Iya. Kayak ya. Kayak tim intinya lah ya. Oke, itu kan di situ ada judul perikopnya. Iya. Tugas Titus di Kreta, berarti dia posisinya ada di Pulau Kreta ini. Ya, Pulau Kreta ini. Terus syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Nah, penatua ini apa? Penilik jemaatnya apa? Oke, mungkin dari Yohanes? Ya mungkin kalau zaman sekarang nih kayak dia leader, mungkin ya ketua komsel, ya, atau ketua ministry, sejenis itu kali ya? Ya, oke, good. Jadi penatua-penatua itu kan sebenarnya kata aslinya tuh ya orang-orang yang lebih tua gitu, pemimpin-pemimpin itu, ya kan? Terus ada lagi penilik jemaat itu, penilik jemaat. Nah, kita kalau kadang kita bingung ya,
apa sih definisi kata-kata itu? Biasanya balik lagi tuh ke panduan kita baca Alkitab ya, dan dulu kita selalu sharing bahwa kalau kita baca Alkitab boleh tuh ada 2 terjemahan, atau kalau bisa ada 1 bahasa Inggris, bahasa Indonesia 1. Jadi kita bisa ngelihat ada bobot bahasa yang berbeda mungkin kadang-kadang, dan kita bisa nangkep tuh keseluruhannya pada saat kita membandingkan ada 2 bahasa. Tapi tentunya kalau kita mau cari arti kata aslinya, kita bisa selalu ke Blue Letter Bible ini, gitu. Kalau ini tadi kita mulai di ayat 5. Nih, qualification of elders. Elders kan artinya orang-orang tua, penatua ya. Gitu. Kita pelan-pelan aja nih, karena chapternya kan agak pendek, jadi kita bisa lebih spesifik ke kata-kata yang kita mau cari. Ya, Titus 1:5 ya, dia bilang for this cause left I thee in Crete. Ini bahasanya bahasa kayak Shakespeare nih, ya, King James. Ya, karena ini alasannya aku meninggalkan engkau di Kreta, itu bahasa Indonesianya. Ya, and you should set in order. Berarti ada kejadian yang udah nggak in order nih, berantakan nih, bener ya? Makanya saudara tolong nih dibikin lagi in order. The things that are wanting and ordain elders in every city as I had appointed thee. Jadi ada penatua-penatua ini yang mau diordain. Nah, berarti ada ordain elders. Berarti kan tadi kita pengen cari tahu penatua-penatua itu apa, ya. Nah, ini di bawah ordain. Elders kata aslinya apa? Presbyteros. Ya, presbyteros. Ya, bahkan ada gereja namanya Presbyterian kan, gereja Presbyterian. Nah, itu awal muasalnya kenapa bisa dikasih nama gereja Presbyterian itu ya karena dipimpin oleh orang-orang penatua ini. Gereja ini dipimpin oleh tua-tua ini gitu loh. Makanya ada yang namanya Presbyterian ini. Tapi kita juga tahu bahwa kata Presbyterian ini artinya memang orang yang udah lebih tua, lebih dewasa secara umur, ya, forefather among the Jews. Nah, di sini tuh kita bisa baca lebih detail. Bishops, elders tuh, ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau buat teman-teman ini buat ngebantu untuk mencari kata-kata yang kita pengen tahu lebih artinya apa sih gitu. Bisa selalu ke Blue Letter Bible ini, ya. Terus ordain. Tadi ordain nih. Bahasa Indonesianya apa tadi? Ordain elders. Menetapkan, supaya engkau menetapkan, ya, bahasa Indonesianya. Ordain itu di sini to make, ya, to set, ya, ditunjuk. Jadi untuk menunjuk siapa nih yang jadi penatuanya, siapa yang jadi eldernya, ya. Jadi karena ada kekacauan, jadi perlu ditunjuk nih, ada penatua-penatua ini. Tadi Yohanes sempat bilang ditunjuklah ada pemimpin-pemimpinnya. Ya mungkin zaman sekarang biar relate ya ada pemimpin di Komsel atau di gereja, ministry-ministry tertentu itu pemimpin yang dipilih, ya, gitu. Jadi sekarang kita balik ke tadi yang kita baca. Nah, dipilih kalau tadi kita baca berarti itu tadi kayak ada apa ya? Acuannya kan? Acuannya itu apa sih orang-orang yang dikasih posisi seperti ini? Nah, ayo kita bahas lagi sedikit pelan-pelan. Berarti di ayat 5 gini, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, ya. Tadi supaya engkau menetapkan ordain elders di setiap kota, ya. Seperti yang telah kupesankan kepadamu. 6. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidupnya tidak tertib. Ya, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat ini perlu di-highlight. Karena ini bahasa aslinya ini bobotnya berat. Bahasa aslinya itu sound doctrine. Berarti pengajaran yang benar. Sound doctrine itu. Ya, supaya sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu. Nah, berdasarkan ajaran apa ya tadi? Sound doctrine itu. Dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Oke, itu sampai ayat 9 dulu. Jadi kira-kira itu tadi tuh poin-poin yang jadi acuan untuk memilih seorang pemimpin. Ya. Berat ya? Ya, betul. It's not that light. Gitu. Kalau kita baca ini tergantung kita mau ikut yang seperti yang tertulis di firman, apa kita cuma sekedar mengikuti perasaan kita aja, oh kayaknya dia oke nih, orangnya cool banget nih yang ini, udah jadi pemimpin aja deh, karena simply of the coolness.
Nah ini kan yang perlu Ya. betul kita, makanya kita jadi samakan lagi nih, benar nggak nih, sesuai nggak nih sama firman Tuhan? Karena setiap kita kan kita selalu bilang ya di OBR ini, pendapat kita tuh nggak penting di sini. Jadi karena setiap orang bisa punya pendapat yang berbeda-beda. Yohanes bisa punya pendapat sendiri, gue bisa punya pendapat sendiri, Irsan juga bisa punya pendapat sendiri. Bahkan untuk kata yang sama. Contoh kita bilang love, kasih. Mungkin kita kalau nggak berdasarkan Alkitab ya kita punya definisi kasih yang berbeda-beda. Atau baik, ya kebaikan, berbuat baik. Buat Yohanes orang itu berbuat baik. Buat Irsan, definisi kita berbeda loh. Gitu. Nah, jadi opini pribadi nggak terlalu penting. Justru kita harus selaraskan sama opini Tuhan yang tertulis di Alkitab. Karena itu firmannya dia, jadi kita harus balik lagi. Oh, oke. Berarti mau untuk memimpin. Ini ada nih ditulis di sini. Oke, kita sekarang selaraskan. Selarasnya nih. Poin-poin tadi. Pada saat selaras, go for it. Lakukan. Karena udah selaras sama firman Tuhan. Jangan ragu, jangan takut. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada nggak kata-kata yang tadi yang ditulis sebagai salah satu, ya istilahnya apa ya, boleh pakai kata kriteria yang mau dibahas? Gue sambil buka di Blue Letter Bible lagi. Suka memberi tumpangan ini sebenarnya agak bingung ya, kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ya. Ya. Suka memberi tumpangan. Dulu. Oke, good. Ya. Nah, apakah betul bahasanya itu tentang suka memberi tumpangan? Kan gitu. Makanya tadi balik ke definisi. Jadi kita pelan-pelan dari atas nih. Tadi 6. If any be blameless. Berarti kan tak bercacat ya tadi dia bilang ya. Berarti kan yang dipakai. Husband of one wife. Ini jelas dong. Gitu. Yeah. Ya, berarti dia bisa mengatur rumah tangganya. Dia punya rumah tangga yang sehat, yang baik. Having faithful children, ya kan? Not accused of riot or unruly. Ini anak-anaknya juga bukan anak-anak yang kasar, suka berantem, ya, riot gitu. Jadi harus dilihat buah yang dia hasilkan ya lewat bagaimana dia memimpin rumah tangganya dia. Jadi dan ini di awal loh ditulisnya. Jadi ini salah satu poin yang jadi checklist awal dulu. Ini dulu nih, gitu. Karena apa? Karena pada saat memimpin, menjadi seorang pemimpin, udah pasti akan dilihat kehidupannya sama orang lain. Itu udah pasti. Jadi orang akan ngelihat dari kehidupan dia bagaimana dia memimpin. Yang paling gampang kan orang lihat dia bagaimana memimpin rumah tangganya dia. Nah, kalau itu saja tidak berhasil ya istilahnya, gimana dia mau memimpin jemaat gitu. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita malah jadi batu sandungan. Ya. Oke. Jadi tadi balik di sini if any be blameless, terus for a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed. Yang self-willed itu berarti nggak mentingin kepentingan pribadi kan? Gitu. Kalau kita baca Alkitab kita udah tahu, kita selalu pikir yang buat orang lain, udah nggak buat kita lagi. Karena kan kita udah mati secara jasmani, ya kan? Yeah. Kita udah hidup di dalam Kristus. Not soon angry, nggak cepat marah, nggak mabok, ya, nggak suka minum, not striker, given a filthy lucre. Nah ini tadi yang memilih apa? Pertanyaannya hospitality. Ya, hospitality. A lover of hospitality, philoxenos. Terus kita pengen tahu dong artinya apa sih? Generous to guest, gitu. Oh, jadi bukan jemaat lah ya. Jadi bukan cuman kayak kasih tumpangan. Kalau salah ngerti, lu nginep rumah gua ya, nginep rumah gua, gitu. Itu definisinya jadi salah kalau cuma basicnya pakai yang tadi kan, memberi tumpang. Semuanya nginep. Bukan. Tetapi kata aslinya tadi itu. Kalau kita baca philoxenos, berarti ada dua kata nih, phileo kan. Phileo itu brotherly love kan, Philadelphia yang kita baca, jemaat Philadelphia. Philo, brotherly love, berarti ada kasih tuh yang meluap-luap kepada saudara-saudaranya. Kasih apa? Ya tadi, berarti kalau kita baca hospitable, generous to guest, berarti dia demen berbagi nih, sharing. Apa yang dia punya dia share. Ya salah satunya memang kalau tumpangan, kalau memang ada orang yang mau numpang sehari 2 hari, itu termasuk dalam itu kan. Tapi bukan berarti itu saja. Tetapi lebih ke hospitable tadi, generous to guest. Dia mau share apa yang dia punya. Gitu. Ya, simply menerima di gereja juga, maksudnya dia welcome jemaatnya di gereja dengan hospitality berarti. Betul. Itu bukan semua rumahnya dia gitu kan. Iya, benar. Jadi itu semua masuk di kategori tadi. Ya, a lover of hospitality, a lover of good men, ya, sober, jelas, just, holy, dah, good. Terus holding fast the faithful word, ya. Nah ini sound doctrine.
Ya. Jadi dia harus punya sound doctrine. Untuk kita bisa punya sound doctrine, artinya kita harus menjadi seorang yang memang suka belajar dulu. Kalau kita nggak suka belajar, gimana kita bisa ngajar yang baik, yang betul-betul sound doctrine itu bahasa Indonesia tadi apa? Pengajaran yang sehat dia tulisnya gitu ya, kalau nggak salah. Ya, ajaran yang sehat, betul. Ajaran yang sehat. Jadi sebelum kita bisa punya ajaran yang sehat untuk mengajar orang lain, kita sendiri harus memang orang yang pengen belajar dulu. Jadi si pemimpin-pemimpin ini harus punya ini, memang pengen belajar. Belajar. Jadi dia sendiri juga harus makin ngerti, makin belajar. Oke, by sound doctrine both exhort and convince the gainsayers. Oke, kita coba lihat ya. Sound doctrine. Nih. Doktrin itu didaskalia. Ya. Jadi kalau kadang kita dengar doktrin ya, yuk kita belajar doktrin yuk. Enggak lah, nggak perlu tahu tentang doktrin, yang penting mah kita mengasihi aja. Yang penting kita baik aja sama orang lain. Nggak bisa. Kalau based on ini, kita harus punya doktrin yang sehat tadi. Karena kata doktrin tuh kayaknya berat banget di bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya doktrin itu artinya apa? Pengajaran kan? Pengajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Makanya tadi kata aslinya, doktrin bahasa Inggrisnya ini didaskalia. Didaskalia itu apa? Nah itu dia. Doktrin, teaching, learning. Sebelum kita teach, tentunya kita harus learn. Oke? Terus teaching, instruksi, teaching. Tuh. Jadi ini tadi. Ya, oke. Balik lagi ke sound doctrine tadi. Didaskalia. Nah, sound itu tadi kan bahasa Indonesianya sehat ya. Kalau kita lihat bahasa aslinya ini apa? Aneh ya sebenarnya. Bahasa aslinya apa? Nih. Higiai. Betul. Nah, kira-kira ini kata ini mirip sama kata apa di bahasa Inggris? Hygiene maksudnya. Ya, hygiene. Hygiene itu apa? Bersih kan? Gak ada kotoran kan? Jadi ajarannya ini nggak kotor nih, ajarannya ini bersih, apa adanya, gitu. Hygiene. Jadi ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang apa adanya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan lu udah tambah-tambahin tuh. Kalau tambah-tambahin udah nggak hygiene berarti kotor. Ya, nggak kotor, nggak hygiene tuh maksudnya apa? Berbagai macam sebenarnya. Ada motivasi lah, apa itu semua. Jadi diarahkan tidak sesuai dengan sebenarnya kontennya apa. Gitu. Ya, jadi tadi ajaran sehat itu adalah doktrin yang hygiene. Ya, oke. Ini tadi to be sound, to be well, to be in good health. Ya, sehat kan kalau hygiene itu kan. Kalau bersih ya sehat. Metafornya ini Christian whose opinions are free from any mixture of error. Tuh. Jadi jangan pakai opini pribadi. Gitu. Oke, good. Jadi kira-kira jadi pada saat kita punya Blue Letter Bible ini betul-betul kasih kita perspektif yang jauh lebih lengkap ya. Pada saat kita ngeliat perkata-perkata tuh, oh iya, ini artinya ini nih, sound doctrine gitu. Nah, buat teman-teman yang memang mau ngulik sendiri selalu bisa juga. Jadi baca, cari, kira-kira kata ini menarik ya, apa sih artinya? Misalnya kayak tadi Irsan baca, memberikan tumpangan. Apa nih memberikan tumpangan? Kayaknya nggak relate ya zaman sekarang. Nggak mungkin dong nggak relate. Kalau nggak relate ngapain ditulis di Alkitab? Masa cuman untuk ini apa sekelompok aja apa waktu-waktu tertentu aja. Nah, pas kita baca gitu ternyata masih relate. Ya. Iya. Oke, good. Dari Ko Yohanes ada insight gak Ko? Ya, tambahin Ko Yohanes. Ya, nggak insight sih, cuman menurutku kriteria yang berat ini tuh jangan sampai membuat orang tuh enggan untuk menerima panggilan dari Tuhan gitu loh, ngerti nggak? Ya. Misal Tuhan sudah calling, ya misalkan bisa Irsan, kamu nih udah waktunya jadi ketua komsel atau dead leader. Jangan refuse, aku masih begini. Ya. Kalau callingnya sudah ada, teman-teman udah ngomong, leader sudah menilai, ya siapapun kita harus belajar ini ya untuk accept the calling ya. Betul. Betul. Jadi itu dua sisi ya. Gitu. Satu kita baca, jangan sampai kita nggak accept the calling malah kabur, ya kan? Tapi pada saat kita baca kitab Yunus, let's say itu nggak bisa kabur, ya kan? Gitu. Jadi jangan kabur. Cuman pada saat kita baca ini justru ini jadi acuan buat kita untuk sesuai. Kalau mau sesuai jadi pemimpin tuh ini yang kita lakukan, gitu. Namanya juga panduan kan, gitu. Namanya juga panduan. Jadi ini jadi memandu kita. Biasanya, betul. Silakan San. Biasanya orang takut karena nggak tahu harus ngapain gitu kan. Ya ini panduannya ini yang tadi kita perlukan. Ya lu
sekarang menjalani hidup harus begini gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi menghindarnya kenapa? Oh, gue masih mau mabok berarti. Tapi kan menghindarnya karena emang masih mau dosa gitu kan. Kalau ini kan udah jelas kok itu apa namanya urutan-urutannya apa yang jadi ini. Tapi kalau misalnya kita nggak mau gitu. Kenapa? Emang berarti kita masih hidup dalam dosa itu atau kenapa nih gitu? Ada sesuatu yang lain nih gitu kan. Iya. Itu jadi pertanyaan juga. Iya, betul. Betul. Thank you Yohanes, Irsan. Very good. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Tadi bacanya sudah sampai ayat berapa tadi? 10 ya kalau nggak salah. 10. Oke, silakan. Yohanes mungkin bantu baca 11 sampai selesai. Silakan. Oke. Ayat 11. Ya. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oke. Jadi yang di akhir satu perikop yang tadi yang menuju ke akhir sampai ke 16 itu isinya seperti itu. Jadi ada yang namanya pengajaran-pengajaran yang salah tadi. Ya. Jadi kira-kira kalau seperti itu kalian baca perikop yang itu, yang pasti baca firman itu untuk diri kita sendiri dulu. Ya kan? Jadi pastikan kita jangan seperti itu. Gitu. Karena kecenderungan kita baca firman, kita mulai nyari siapa yang kayak gini. Gitu. Ya. Jadi ini juga buat parameter kita sendiri bahwa pada saat kita baca firman sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Ya. Itu dulu yang kita ngaca kan, cermin untuk kita. Jangan sampai kita malah masuk di dalam yang tadi ditulis seperti ini. Ya, tentunya kalau kita udah baca, kita udah tahu, makanya kalau kita udah lakukan bagian kita, ini juga untuk kita bisa melihat yang mana ajaran yang dari Tuhan, yang mana yang bukan. Yang mana yang berasal dari Tuhan, yang mana yang bukan. Gimana caranya bisa tahu? Ya harus tetap baca Alkitab terus-menerus. Firman Tuhan. Karena lewat kita baca lagi, itu jadi kayak ada pembanding lagi. Oh iya, Tuhan bilang kayak gini. Tapi kok itu seperti itu? Tuhan bilang begini. Jadi ini yang terus jadikan acuan. Kira-kira seperti itu. Oke, mau nambahin San? Silakan. Iya, ini berarti di dalam kondisi jemaat di sini masih banyak ajaran-ajaran dari Yahudi ya, yang mungkin yang tadi kan ada yang bersunat lah, terus di sini ada dongeng-dongeng Yahudi, hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi memang tantangannya nggak kalah beratnya sih dari dulu sama sekarang ya. Kalau dulu kan mungkin karena masih dekat sama ya masih kental ya itu, maksudnya apalagi dibilang Yesus orang Yahudi gitu kan, berarti kan orang-orang masih gampang dibelokin tuh, berarti harus ngikutin hukum Yahudi dong atau apa gitu. Iya, betul. Di sini dijelasin lagi sama si Paulus ke Titus kalau apa namanya ya supaya mereka jangan lagi nih gitu, jangan disesatkan, jangan apa gitu. Nah ini malah jadi nyasar, bukan berpaling dari kebenaran. Nah ini cukup serius sih kalau menurut gue ya. Iya, betul. Nah, di ayat 16 nih kalau kita baca ya, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Jadi kita juga, ini jadi salah satu parameter juga. Kita perhatikan antara apa yang diomongin, dikerjain nggak sama dia, kan gitu. Ya kan? Dia ini nggak, menghidupi nggak apa yang dia preach, gitu. Karena kalau itu sebuah kebenaran, apa yang dikatakan itu sesuai nih sama apa yang dia lakukan, selaras jadinya. Jangan dia, Contoh, kalau boleh gue selalu pakai contoh bokap gue sih dulu. Bokap gue itu ngerokok, tapi dia selalu kasih tahu kita, jangan ngerokok ya, ngerokok tuh nggak baik. Tapi dia sambil ngerokok. Gitu. Nah, itu bukan berarti apa yang dia katakan itu salah. Apa yang dia katakan itu sebuah kebenaran loh. Cuman karena dia sambil ngerokok, jadinya gue nggak anggap, jadinya gue nggak pikir, lu cuma ngomong gitu doang lo, munak lo gitu. Jadi akhirnya semuanya gue tinggalin. Padahal apa yang dia sampaikan itu sebuah kebenaran. Cuman perbuatan dia membuat kita akhirnya nggak mau percaya kebenaran itu.
Oke. Gitu ya kira-kira ya. Nah itulah yang bisa jadi kalau pemimpin tuh ada kecenderungan kita bisa lakukan seperti itu tuh. Apa yang kita omongin nggak sesuai dengan yang kita lakuin. Akhirnya jadi batu sandungan. Nah itu Tuhan bilang jangan sampai kita jadi batu sandungan. Jadi pastikan kita menghidupi firman Tuhan. Ya karena dua dasar itu kan udah jelas ya, dua dasar, yang satu di atas pasir, satu di atas batu. Yang di atas batu itu adalah dengar dan melakukan. Yang di atas pasir itu dengar dan tidak melakukan. Ya, gitu. Jadi itu menjadi parameter. Terus juga buat kita kalau misalnya ketemu seperti itu, ya kita do what they say but don't do what they do. Kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, tanda kutip munafik. Karena apa yang dikatakan itu sebuah kebenaran, gitu. Tapi nggak usah ngikutin gayanya dia yang salah itu, ya kan? Jadi makanya kita harus bisa memilah mana sih yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Ya, contoh paling gampang, paling simpel tadi gue pakai yang jangan ngerokok itu karena merusak kesehatan. Sebenarnya kata itu adalah sebuah kebenaran. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Yang lain mungkin mau nambahin, kita tinggal sebentar lagi nih, 2 menit. Oh, ini masih apa ya? Paling ya kita mungkin yang sekarang sudah dipercayakan Tuhan ya untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi atau di sebuah kelompok gitu ya. Ya inilah yang harus kita sekarang berkaca kembali terhadap apa yang sudah kita baca hari ini gitu kan. Oh kita harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Jadi bukan berarti kayak ya bolehlah hidup sedikit-sedikit lah seperti ini seperti itu gitu kan. Jadi kan sebenarnya kita sudah mulai masuk ke dalam tahap kompromi gitu kan. Tapi di sini sudah jelas disebutkan bahwa tidak boleh sama sekali gitu. Tidak boleh berkaca, tidak boleh apa segala macam. Nah, jadi kita mungkin ada teman-teman yang dengerin juga yang mungkin Tuhan percayakan apa namanya untuk memimpin kelompok atau apa gitu. Ya, kita ini ada satu sebab kenapa Pak Paulus ini bilang gini ke Titus, karena ya penatua ini atau pendidik jemaat ini menjadi contoh ya, panutan. Jadi kadang kita mungkin kehidupan kita kayak ya minum sekaleng nggak apa-apa lah gitu. Tapi saat orang itu ngelihat, oh pemimpin gua aja minum nggak apa-apa kok gitu. Terus dia yang menurut kita cukup oke, tapi menurut orang lain mungkin cukupnya itu beda ya. Menurut kita satu kaleng cukup, tapi orang lain bilang, oh itu minum bir boleh. Ntar kita minum bir udah minum gitu kan. Yang ada jadi bablas dan segala macam. Jadi ya semua ini firman Tuhan ini sangat berguna untuk apa ya nge-rebuke kita juga ya, untuk mengajar kita juga. Ya, betul. Jadi pada saat kita baca ya kita tahu lah ya, gitu. Arahnya itu semakin menjauh dari Tuhan atau semakin mendekat dari Tuhan. Karena harus ada bagian grace-nya juga di situ. Karena tadi yang kita bagikan, kita baca nih truth semua nih dari Pak Paulus nih truth gitu. Tapi sebenarnya ada grace juga karena nggak setiap dari kita juga yang udah hidup sempurna dan udah keren banget gitu, nggak ya. Tetapi bagian grace itu adalah yang bikin kita ini kita mau semakin mendekat ke Tuhan atau kita makin menjauh dari Tuhan. Gitu. Jadi cek lagi aja posisi kita ini sekarang di mana. Ya kita mau lah belajar semakin menyerupai Kristus, semakin mendekat ke Tuhan kan gitu. Ya, jadi ini semua memang proses, bukan berarti tiba-tiba jebret langsung harus begini, nggak bisa juga, ya. Kira-kira seperti itu. Yohanes mungkin mau nambahin, ini masih ada 1 menit sebelum kita selesai. Ya kalau kejadian waktu itu di kereta tuh jelas sekali ya, ada bilang kan ada kesaksian, berarti ada orang-orang yang melihat. Betul. Ya hal-hal yang buruk itu ya. Betul. Jadi ada kacau lah ya, istilahnya keluar dari order tuh tadi. Makanya tadi Paulus tuh bilang sama Titus, oke, diorden nih, dibikin rapi lagi, ditertibin nih. Ya, pilihlah pemimpin-pemimpin yang seperti itu tadi kriterianya. Kira-kira seperti itu. Ya. Good. Cukup. Thank you semuanya untuk Yohanes, Irsan yang udah komit kita sama-sama baca ini. Buat teman-teman yang dengar juga thank you udah selalu dengerin. Biar ini apa yang kita bahas boleh jadi sebuah rema ya dalam kehidupan kita diingatkan terus gitu. So, thank you buat semua waktunya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Nice. God bless you. God bless.